Orang bejo, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kejadian 39 ayat 1-3. Ada ungkapan yang mengatakan orang bodoh dikalahkan orang pintar dikalahkan orang lihai, dan orang lihai dikalahkan orang bejo atau beruntung. Di dalam perjanjian lama ada seseorang yang tindakan atau pekerjaannya selalu berhasil. Orang ini adalah Yusuf. Dituliskan bahwa ia selalu berhasil karena Tuhan menyertainya. Jadi kita mengerti rahasia untuk selalu berhasil atau beruntung, bejo, adalah selalu disertai Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya selalu disertai Tuhan? Kalau kita cermat melihat kisah Yusuf, kita dapat melihat ia bukanlah orang yang pendendam. Ia mempunyai hati yang lembut. Terbukti ia dapat menerima dan justru menolong saudara-saudaranya yang telah mencelakakannya. Ia yang sebenarnya dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya justru pada akhirnya menolong mereka. Ia juga adalah orang yang taat melakukan kebenaran dan teguh memegang prinsip. Sebagai seorang muda, ia mempunyai integritas yang kuat. Terbukti ketika digoda oleh istri Potifar, ia lari dan tidak meladeni bujuk rayu istri Potifar itu dan berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Sebagai orang muda, tentulah tidak mudah untuk mempertahankan godaan. Tetapi karena prinsipnya yang teguh, ia tidak tergoda. Namun yang terjadi justru ia difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Ternyata kita melihat bahwa orang yang disertai Tuhan juga tidak luput dari masalah, justru menghadapi persoalan yang berat. Yusuf dipenjara bukan karena kesalahannya, tetapi karena melakukan kebenaran yang mengakibatkan ia difitnah oleh istri Potifar. Tetapi kisahnya belum berakhir di sana. Justru melalui penderitaan penjara inilah keberuntungan besar terjadi, sehingga pada akhirnya ia dihadapkan pada Fir'aun untuk dapat mengartikan mimpi Fir'aun. Kita bisa melihat justru melalui penderitaan dan tetap setia melakukan kebenaran, inilah ia beruntung dan menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir. Jadi rahasia disertai Tuhan dan hidup selalu beruntung atau bejo adalah mempunyai hati yang tidak pendendam, sabar walau dikhianati dan difitnah, dan tetap teguh melakukan kebenaran walaupun hidup dalam penderitaan. Apakah Anda siap menjadi orang bejo? Tak ada keberuntungan tanpa penderitaan. Itu sebabnya penderitaan dan keberuntungan akan selalu dialami oleh orang benar.